Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila kurikulum Merdeka pada materi Sejarah Kelahiran Pancasila dalam submateri Latar Sejarah Kelahiran Pancasila. Pertemuan pertama untuk kelas 7 bersama saya Wilda Rahim SPD MSI. Yuk kita belajar bersama. Bagian ini mengajak siswa untuk memahami latar sejarah kelahiran Pancasila dari masa ke masa, dari masa sejarah awal, zaman kerajaan Nusantara, zaman penjajahan, hingga zaman kebangkitan nasional. Sebelum merdeka, tunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada di masa itu, seperti terwujud pada nekara atau gong perunggu untuk upacara, kehadiran situs-situs seperti Borobudur, perlawanan para pahlawan nasional, hingga gerakan kebangsaan. Pembahasan kita yang pertama ialah masa sejarah awal. Beberapa peninggalan purba menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak dahulu. Di masa praaksara sebelum abad ketiga Masehi, nilai ketuhanan saat itu antara lain terlihat pada sarana upacara keagamaan, seperti nekara atau gong perunggu yang ditemukan di banyak tempat, mulai dari Sumatera hingga Alor, Nusa Tenggara Timur. Nilai kemanusiaan dan persatuan juga berkembang yang terlihat pada jejak-jejak peradaban lama, jejak peradaban di zaman praaksara. Jejak peradaban lama yang mencerminkan nilai kemanusiaan juga terwujud dengan adanya patung-patung purba seperti di Lembah Bada, Sulawesi Tengah maupun di Gunung Dempo, Sumatera Selatan. Berikut gambar nakara yang merupakan salah satu sarana upacara keagamaan zaman dahulu, sebagai bukti sejarah peninggalan purba yang menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang sudah ada sejak dahulu. Pembahasan kita yang kedua ialah masa kerajaan Nusantara. Kemakmuran bangsa Indonesia makin meningkat di akhir abad ke-7. Di Sumatera muncul kerajaan besar Sriwijaya, disusul oleh Wangsa Sanjaya dan Syailendra di Jawa. Kerajaan kembar itu membangun candi Borobudur sebagai candi umat Buddha terbesar di dunia, serta Candi Prambanan sebagai candi umat Hin. Candi-candi itu menunjukkan adanya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial yang kuat. Hingga akhirnya muncul kerajaan Majapahit, setelah itu hadir kerajaan Islam Samudera Pasai, Demak, hingga Ternate. Agama Islam dan bahasa Melayu berkembang ke seluruh Nusantara. Di masa kerajaan-kerajaan Nusantara yang makmur tersebut, nilai ketuhanan dan keadilan sosial sangat menonjol. Tiga nilai lain Pancasila yakni kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan juga berkembang. Candi Borobudur merupakan salah satu bukti sejarah yang menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Pembahasan kita yang ketiga ialah masa penjajahan. Makmurnya negeri ini mengundang orang asing datang dari Tiongkok, India, Arab, lalu Eropa. Mula-mula mereka semua berdagang. Namun bangsa-bangsa Eropa kemudian mulai menjajah Nusantara. Hal itu dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan akhirnya Belanda yang menjajah selama sekitar 350 tahun. Pembahasan kita yang keempat ialah masa kebangkitan nasional. Memasuki abad ke-20, upaya melawan penjajah tidak lagi dengan perang melainkan lewat gerakan politik. Budi Utomo yang diprakarsai Wahidin Sudirohusodo berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Disusul oleh Sarekat Islam pimpinan Cokro Aminoto,
lalu Muhammadiyah pimpinan KH Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama pimpinan KH Hasyim Asy'ari. Puncaknya adalah adanya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928, saat para pemuda bersumpah untuk bertumpah darah, berbangsa, dan berbahasa yang satu, yakni Indonesia. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bisa bermanfaat dan saya berharap anak-anakku sekalian terus belajar untuk kemajuan bangsa. Saya Wilda Rahim mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.